Baik, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Randy Alexi Putra Situmyang dari kelas 12 mesin 4. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proses perakitan produk. Proses perakitan produk. Pengertian dan prinsip perakitan produk. Perakitan adalah suatu proses penyusunan dan penyatuan beberapa bagian komponen menjadi suatu alat atau mesin yang mempunyai fungsi tertentu. Pekerjaan perakitan dimulai bila objek sudah siap untuk dipasang dan berakhir bila objek tersebut telah bergabung secara sempurna. Perakitan juga dapat diartikan penggabungan antara bagian yang satu terhadap bagian yang lainnya atau pasangannya. Pada prinsipnya, perakitan dalam proses manufaktur terdiri dari pasangan semua bagian-bagian komponen menjadi suatu produk, proses pengencangan, proses inspeksi, pengujian fungsional, pemberian nama atau label, pemisahan hasil perakitan yang baik dan hasil perakitan yang buruk, serta pengapakan dan penyiapan untuk pemakaian akhir. Perakitan merupakan proses khusus bila dibandingkan dengan proses manufaktur lainnya, misalnya proses permesinan, seperti fräs, bubut, bor, gerinda, dan pengelasan yang sebagian pelaksanaannya hanya meliputi satu proses saja. Sementara dalam perakitan bisa meliputi berbagai proses manufaktur. Metode perakitan. Dalam produksi massal, proses perakitan dapat dilakukan dengan cara otomatis, misalnya proses pengikatan, pengelingan, pengelasan, penyekrupan, dan lain-lain dalam urutan rangkaian proses produksi. Hal itu dilakukan untuk mendapatkan hasil pada setiap produk dengan bentuk yang standar. Metode perakitan ditinjau dari proses penyambungan komponen. A. Metode kasket. Metode kasket adalah metode perakitan antara komponen dengan langkah yang berurutan. Pada prinsipnya, metode ini banyak digunakan untuk sistem penggabungan antara komponen dengan menggunakan rivet atau paku keling. Dalam proses penggabungan atau penyambungan antara komponen dari bahan pelat tipis, metode kasket ini banyak digunakan untuk perakitan dengan menggunakan sistem sambungan riveting atau keling. Proses riveting ini dengan menggunakan alat sederhana yakni perangkat penembak paku. Alat ini menjepit paku yang sudah dimasukkan dalam lubang hasil pengobaran pelat yang akan disambung. Selanjutnya alat ini ditekan secara bertahap sampai batang paku putus. Yang B. Metode keseimbangan. Metode keseimbangan dalam perakitan merupakan proses penyambungan komponen-komponen dengan menggunakan spot welding. Penggunaan perakitan dengan las spot ini sangat banyak digunakan untuk penyambungan pelat-pelat tipis. Aplikasi proses penyambungan dengan spot welding ini digunakan di industri mobil dan kereta api, juga industri pesawat terbang yang menggunakan bodinya dari bahan pelat-pelat tipis. Keseimbangan yang dimasukkan dalam proses ini adalah posisi sambungan di beberapa titik harus dilakukan secara seimbang. C. Metode bongkar pasang atau knockdown. Metode bongkar pasang atau istilah yang lebih populernya adalah knockdown merupakan metode yang banyak digunakan untuk perakitan. Metode bongkar pasang ini bertujuan diantaranya yang pertama memudahkan dalam mobilitas atau transformasi, yang kedua memudahkan untuk proses perawatan atau penggantian komponen bagian dalam, yang ketiga memudahkan dalam operasional pekerjaan, yang keempat konstruksi menjadi lebih sederhana. Penggunaan lebar bahan dan jenis dapat dengan mudah diterapkan dalam perakitan. Proses perakitan dengan metode knockdown ini umumnya menggunakan sambungan baut dan mur ataupun screw. Perakitan dengan metode ini harus dilakukan secara teliti, terutama dalam hal pengeboran lubang-lubang yang akan dirakit. Pengeboran lubang-lubang ini biasanya dilakukan dengan memberi posisi dasar pemasangan. Lubang yang tidak tetap lebih besar dari lubang yang tetap. Metode perakitan ditinjau dari sifat komponen yang dirakit. Yang A. Metode perakitan dapat ditukar-tukar. Pada metode ini, bagian-bagian yang akan dirakit dapat ditukarkan satu sama lain, atau interchangeable. Karena bagian tersebut dibuat oleh suatu pabrik secara massal dan sudah distandarkan baik menurut ISO, DIN, JIS, dan lain sebagainya. Keuntungan bila kita menggunakan bagian atau komponen yang telah distandarkan adalah waktu perakitan komponen yang lebih cepat dan dalam penggantian komponen yang rusak dapat diganti dengan komponen yang sejenis yang ada di pasaran. Akan tetapi tetap mempunyai kerugian, yaitu kita harus membeli komponen tersebut dengan harga yang relatif lebih mahal. Yang B. Perakitan dengan pemilihan. Pada metode perakitan dengan metode pemilihan, komponen-komponennya juga dihasilkan dengan produksi massal yang pengukurannya tersendiri menurut batasan-batasan ukuran.
Yang C. Perakitan secara individual. Perakitan secara individual dalam pengerjaannya tidak dapat kita pisahkan antara pasangan satu dengan pasangannya, karena dalam pengerjaannya harus berurutan tergantung bagian yang sebelumnya. Salah satu komponen yang berpasangan tersebut kita selesaikan terlebih dahulu, kemudian pasangan lainnya menyusul dengan ukuran patokan yang diambil dari komponen yang pertama. Faktor yang paling berpengaruh pada proses perakitan. Yang pertama adalah jenis bahan yang akan dirakit, yang kedua kekuatan yang dibutuhkan, yang ketiga pemilihan metode penyambungan, yang keempat pemilihan metode penguatan, yang kelima penguatan alat bantu perakitan, yang keenam toleransi, yang ketujuh bentuk atau tampilan produk, yang kedelapan ergonomis, yang kesembilan finishing. Proses perakitan. Prosedur perakitan ke dalam beberapa kegiatannya itu sebagai berikut. Yang pertama persiapan, yang kedua pelaksanaan, dan yang ketiga penyelesaian. Sekian dari saya, terima kasih.